Kalau saya pernah baca, ya saya pernah ngaji di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dulu yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Kanjeng Nabi niku rambutnya terkadang sak pundak, segini sepundak, terkadang segini ujung telinga ini, terkadang bainahuma antara ujung telinga dan pundak. Tetapi ketika Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau setelah haji atau umroh tahalul, beliau selalu ya apa namanya mencukur atau apa bahasanya, menggundul atau pelontos, dipelontos rambutnya, kalau bahasa kita dipelontos gitu. Jadi panjenengan kalau mau gondrong harus pernah ngaji dulu. Kira-kira guru gitu ya. Jadi ngaji dulu baru boleh gondrong gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat niki tahu persis seperti apa fisik Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti apa akhlak mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun Kanjeng Rasul sudah kapundhut, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, masih selalu terbayang wajah indah Rasulullah. Masih terngiang bagaimana Rasulullah memberikan wejangan-wejangan yang mulia, bagaimana akhlak-akhlak mulia Rasulullah. Beliau sangat ingat dan terus dikenang dan dilestarikan ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita, orang-orang yang hidup 14 abad setelah Rasulullah? Jangankan kok memandang Rasulullah secara langsung, mimpi saja bisa dihitung. Orang-orang khusus yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala mampu atau dapat mimpi ketemu dengan Rasulullah. Maka kita perlu yang namanya maulid. Kita perlu yang namanya mengadakan majelis maulid yang di dalamnya diceritakan kisah, sirah, perjalanan hidup baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui majelis-majelis seperti inilah kita mengenal lebih dekat Rasulullah. Apa tujuannya? Kalau kita kenal, kemudian kita ikuti, kita contoh, kita jadikan uswatun hasanah. Saya mau bertanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau panjenengan tidak kenal dengan Rasulullah, panjenengan tidak dikenalkan oleh guru-guru kita, oleh para masyayikh kita, oleh para habaib, siapa itu Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, dari mana kita mengenal Rasulullah? Kalau kita tidak mengenal Rasulullah, bagaimana kita akan mencontoh dan meniru Rasulullah? Bu, Ibu, kita mengenal Rasulullah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita mengenal Rasulullah dengan menghadiri majelis-majelis maulid. Maka kalau hati panjenengan tertarik hadir di majelis maulid, ketika hati panjenengan penasaran dengan orang yang panjenengan idolakan, maka itu tandanya di hati panjenengan ada benih-benih cinta untuk Rasulullah. Tapi kalau panjenengan ada majelis maulid kok cuek saja, ada majelis maulid kok males hadir, maka dipertanyakan, ini katanya seneng Nabi kok tidak penasaran dengan sifat-sifatnya Nabi. Katanya seneng Nabi kok tidak suka berdiri mahalul qiyam, menghadirkan Nabi di dalam diri kita, di dalam hati kita, supaya kita contoh, kita tiru perilaku akhlak mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah dasar kita memperingati maulid Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena cinta kepada beliau. Dan harapan kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, barokah daripada syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjenengan harus yakin apa yang kita lakukan ini sudah pas, sudah benar sebagaimana yang diajarkan oleh para salafun sholih. Kalau ada orang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah, maulid Nabi itu nggak ada tuntunannya, maulid Nabi itu
bid'ah yang dolalah, maka tidak perlu panjenengan gubris. Tidak perlu apa? Enggak perlu digubris. Kalau ada orang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah, maulid Nabi itu enggak ada tuntunannya, maulid Nabi itu dolalah, maka panjenengan katakan, Mas, ngajimu kurang suwi, ngajine kurang suwi. Panjenengan ajak ngaji ke tempatnya Guru Haji Muhammad Nur, mesti ngerti itu nanti, karena nggak mau ngaji. Panjenengan katakan saja, ngajimu kurang suwi, piknikmu kurang adoh. Apa Pak? Piknikmu kurang adoh. Kalau bahasa santri, kopimu kurang pahit. Cuma kok nggak ada kopinya dari tadi. Mau nyontohkan kok nggak enak sama Pak Haji saya. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mempunyai wawasan keilmuan yang luas, maka kita tidak akan gampang untuk nyalah-nyalahkan orang. Apalagi ini urusan cinta itu sudah nggak bisa nggak bisa diurut-urut secara fikih, nggak bisa. Cinta itu urusan rasa.